Terpaksa kami menggunakan sendal jepit swallow kelebihan tumit. Kami bawa mereka naik pesawat dari Wamena, Jayapura menuju Makassar terus ke Jakarta. Alhamdulillah, sampai di Wisma Haji kami istirahat. Pagi-pagi kami ke istana. Pak Harto mengatakan dia berkenan menerima kami, tetapi bukan di istana melainkan di rumahnya di Jalan Cendana. Selesai sholat asar kami datang ke Cendana. Kepala negara menyambut kehadiran kepala-kepala suku, berpelukan. Sesudah itu kami dibawa masuk ke dalam ruang makan, dikasih minum, dikasih oleh-oleh. Sesudah itu Pak Harto minta kepala suku besar konferensi pers. Lalu kepala suku besar konferensi pers, Bapak tidak pantas jadi presiden. Presiden macam apa hanya bangun Makassar, presiden macam apa hanya bangun Jakarta. Pemilu nanti saya akan bicara supaya Haji Muhammad Soeharto tidak boleh lagi dipilih jadi presiden. Kepala suku bicara pakai bahasa Wamena, Pak Harto juga tidak tahu. Tetapi karena kepala suku ini bicara berapi-api, Bapak Presiden menanggapinya dengan positive thinking. Beliau minta diterjemahkan. Saya sedikit pusing mau menerjemahkan bagaimana. Tapi saya ingin mentadaburi makna permintaan kepala suku, dan saya mulai bilang sama wartawan TVRI waktu itu, Bapak Presiden yang terhormat, hari ini kepala-kepala suku sungguh bahagia bisa bertemu dengan Bapak Presiden. Dan kepala suku mengatakan bahwa Haji Muhammad Soeharto layak jadi Bapak Pembangunan Nasional. Walau Soeharto ahli strategi, tapi dai juga punya ahli strategi. Alhamdulillah, dengan cara itulah Pak Harto langsung menelpon Menteri Agama, kepala-kepala suku itu diberangkatkan haji pada tahun itu juga. Dengan cara itu Pak Harto langsung menelpon Menteri Sosial, kami dibantu 417 unit rumah layak huni tahap pertama. Dengan cara itu beliau menyumbang 1000 karung pakaian serba baru, 600 karton odol, sampo, sikat gigi, plus 28 masjid kepada 28 orang kampung yang masuk Islam. Tidak berhenti sampai di situ saja. Pak Harto pun mengatakan dakwah Jakarta Wamena tidak boleh menggunakan kapal pelni, tapi menggunakan pesawat Hercules dari Halim Perdana Kusuma. Seandainya presiden kita semua seperti ini, aku yakin kita tidak akan terjadi situasi seperti ini di bangsa dan negeri ini. Ingat, pekerjaan belum selesai, belum apa-apa. Untuk menuju pekerjaan belum selesai itu, anak bangsa Indonesia, khususnya umat Islam yang berjuang menghadirkan kemerdekaan untuk semua manusia di bangsa ini, terus berjuang pada garda terdepan menyampaikan dakwah kepada seluruh masyarakat. Itu sudah ditunjukkan oleh ulama-ulama dari Sumatera. Itu sudah diwujudkan oleh para ulama-ulama yang ada di Sumatera. Wali Songo di Pulau Jawa, Hasanuddin, Syekh Yusuf di Sulawesi, Kalimantan dengan para mubaliknya, NTB dengan guru-guru besarnya, Maluku dengan Jazirah Al-Mulknya, dan Nuar dengan para dainya untuk menyampaikan dakwah itu. Kenapa hari ini justru tidak berjalan? Kenapa hari ini di tengah-tengah menuju 70 tahun bangsa ini merdeka, dai tidak berfungsi? Mereka hanya ada di kota karena amplop, karena pujian. Bahkan ada sebagian dai yang menjadikan dakwah menjadi lapangan mencari kehidupan, sehingga mereka tawar-menawar dengan honor tentang dakwah. Summa na'udzubillahi min zalik. Mereka menodai dakwahnya Rasulullah. Mereka membuat Rasulullah sedih kalau dakwah dengan cara seperti itu. Sehingga apa yang terjadi bagi bangsa ini? Mestinya kita sudah naik menjadi 99%, tapi justru kita turun menjadi 82%. Kenapa? Dakwah tidak berfungsi. RT tidak berdakwah,
RW tidak berdakwah, kepala desa tidak berdakwah, lurah tidak berdakwah, camat tidak berdakwah, bupati wali kota tidak berdakwah, gubernur tidak berdakwah, menteri tidak berdakwah, presiden tidak berdakwah, sehingga hari ini atas berkat rahmat Allah itu menjadi kotor nih di arah kita sendiri. Rahmat Allah menjadi tercabik-cabik sehingga umat Islam mayoritas Indonesia di dunia itu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dunia tentang Islam mayoritas di negeri ini justru hari ini pincang. Kenapa? Dakwah tidak berfungsi, dakwah tidak jalan, dakwah terhina. Bahkan guru-guru ngaji kita yang ada di kampung-kampung dihargai dengan 1.000 rupiah mengajarkan huruf alif, ba, ta, sa. Sementara kursus bahasa Inggris 1 juta pun mampu dibayar oleh umat Islam. Tapi mengantarkan anak menuju surga justru dihargai dengan 1.000 perak. Itu kesalahan besar ada pada umat Islam. Tidak usah kita menyalahkan orang lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada di dalam umat Islam itu sendiri, ada dalam tubuh umat Islam itu sendiri, sehingga hari ini lihat dakwah kita pincang. Malu ada dai yang ingin tidur di hotel yang mewah, mengukur-ukur kasur yang empuk, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa atmamtu alaikum nikmati, dia berdakwah walaupun mengganjal perutnya dengan batu. Rasulullah berdakwah walau tidur di atas pelepah korma. Rasulullah berdakwah walaupun hinaan menyertai perjalanan dakwanya. Dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah bertanya. Rasulullah tidak bertanya tempat tidur mana yang paling cocok untukku, AC atau tidak, siapa yang aku harus aku temui. Justru hari ini kita membuat Rasulullah sedih dengan dakwah itu. Maka marilah wahai umat Islam, wahai masyarakat muslimin di Pekanbaru, Riau dan seluruhnya, untuk menghadirkan keberkahan itu, untuk menciptakan rahmat itu datang, untuk menciptakan kita menjadi orang yang bisa mendapatkan rahmat dengan pasti. Lanjutkan warisan Rasulullah ini. Tidak boleh berhenti. Jangan sampai ketika kita berhadapan dengan sebuah tantangan yang sangat ringan, kita langsung mengundurkan diri dari telaga-telaga dakwah yang ditinggalkan Rasulullah SAW, telaga-telaga dakwah yang diwariskan Rasulullah SAW. Para sahabat tidak pernah bertanya itu, para ulama tidak pernah bertanya itu. Tapi kenapa hari ini di negeri kita, di alam kemerdekaan ini justru kita mengotori dakwah itu sendiri? Bahkan di antara kita juga malu menyampaikan kalimat ini ketika kita berada di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Potret ini harus kita bangkit. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat 3 ayat 140. Ketika perang Uhud kamu terluka. Orang kafir juga terluka pada saat perang Badar. Allah pergilirkan masa kejayaan dan kehinaan itu pada manusia. Saat inilah di 70 tahun inilah kita memberi penghargaan kepada para pejuang bangsa Indonesia yang mereka menulis agar bangsa ini memiliki bangsa tauhid, bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, punya Tuhan Allahus Samad. Ketika kita memiliki bangsa yang bertauhid seperti ini, kenapa akidah dan tauhid justru luntur, justru tidak jalan, justru tidak ada artinya di tengah-tengah mayoritasan kita? Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, kamu mayoritas tapi kamu bagaikan buih di laut. Kamu bagaikan kertas sendal plastik yang terombang-ambing di laut. Arus ke utara ikut ke utara, arus ke selatan ikut ke selatan, arus ke timur ikut ke timur, arus ke barat ikut ke barat. Kamu seperti orang yang sedang menggerogoti makanan. Kamu banyak tapi tidak ada nilainya, oleh karena dalam diri kalian ada penyakit wahan, yaitu ubud dunya wahariyatul maut. Kita terlalu cinta kepada dunia sehingga pekerjaan-pekerjaan bergengsi ini biarkan, terlalaikan, tergadaikan, sehingga apa yang terjadi bagi bangsa ini justru
kita menemukan pemimpin pun tidak kita dapatkan, oleh karena tidak ada orang yang berani bicara dakwah di tengah-tengah kehidupan kita. Marilah kita sadarkan diri bersama. Marilah kita evaluasi keadaan hidup kita bersama. Marilah kita pantau kekurangan apa yang pada bangsa ini. Maka kita berikan kepada bangsa ini dengan dakwah, bukan dengan kekerasan. Sekali lagi, dakwah bukan dengan kekerasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan suri teladan sempurna bagi kita. Walaupun kamu dihina, kamu disakiti, berilah senyum kepada mereka. Walau kamu dibenci, walau kamu disakiti, doakan mereka agar mereka mendapatkan petunjuk. Itulah dakwah. Dakwah pertama kepada umat Islam untuk memperkaya akidah dan tauhid, memperkokoh akidah dan tauhid. Tapi kepada orang lain untuk memperkenalkan nama Allah dan Rasulnya, agar mereka juga menyebut nama Allah dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena hari ini banyak orang, jika kita perhatikan agama-agama yang ada di dunia, kita tanya kepada mereka, agama mana yang Tuhannya tidak lihat? Saya tanya kepada bapak-bapak, agama mana yang Tuhannya tidak dilihat? Hanya bisa dilihat dengan mata hati hakul yakin, yaitu agama Islam. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yakin bahwa Allah hadir, Allah bersama kita, Allah menjaga dakwah ini. Tapi dalam kehidupan kita, kita justru melunturkan dakwah ini sehingga banyak orang tidak mau. Banyak orang tidak mau melakukannya. Apalagi tidur di kampung-kampung, di tempat-tempat yang sebenarnya orang menunggu kedatangan dai untuk menyampaikan kalimat La ilaha illallah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada pemerintah daerah, kepada umat Islam negeri ini, masjid ini menjadi potret bagi umat Islam Riau, Pekanbaru dan seluruhnya. Jadikan masjid ini menjadi lahan melahirkan mubalik-mubalik yang turun ke kampung-kampung dengan intinya adalah menyampaikan kalimat Allah kepada mereka. Tidak boleh ada impian janji kepada mereka tentang yang disebut dengan amplop uang. Uang itu tidak ada artinya. Uang itu tidak bermakna. Tapi yang paling bermakna adalah membuat orang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menciptakan batu, pohon, hewan, semua sudah lengkap. Tapi mereka hanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Ada makhluk yang bisa memuji Allah dengan sempurna, adalah manusia. Nah, kalau kita tidak mengantarkan dakwah itu kepada orang-orang yang tidak mengenal dakwah, justru mereka membenci dan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tugas itu yang harus dipegang oleh kita hari ini, sehingga kita tidak perlu berjalan kaki 10 hari nggak ada artinya, 20 hari nggak ada artinya, mau naik kapal nggak ada artinya, nggak ada makna. Yang penting kita tiba di tengah-tengah masyarakat itu, kita sampaikan dakwah kepada mereka sehingga mereka tahu bahwa Islam memberi kecerdasan, Islam memberi pencerahan, bahkan Islam melahirkan rahmat ketika kecerdasan dan pencerahan tiba di tengah-tengah kelompok masyarakat itu. Kekuatan itulah yang telah ditunjukkan Rasulullah SAW, dilanjutkan oleh para sahabat, dan ditunjukkan dengan model-model terbaik bagi kita. Tapi hari ini kita justru meninggalkan pekerjaan bergengsi itu. Kita justru mengambil pekerjaan-pekerjaan yang pada akhirnya membuat kita berantakan di negeri yang mulia ini. Rektor Universitas Al-Azhar Mesir, setelah keliling dunia dan terakhir mengambil keputusan datang ke Indonesia. Setibanya beliau di Indonesia, beliau mengatakan Indonesia adalah surga Allah di bumi. Seorang pengusaha asal Swedia tidak mau menanamkan modalnya di Indonesia karena di Indonesia sudah terlalu dibuat isu bahwa tidak tenang, tidak aman, sehingga beliau mengulurkan niatnya untuk berinvestasi di Indonesia. Teman-temannya mengatakan kepada beliau, jika kamu belum sampai ke Indonesia, maka kamu akan berprasangka seperti itu. Lalu pengusaha ini berketetapan hati untuk datang ke Indonesia. Begitu dia sampai ke Indonesia, dia mengatakan, setelah keliling dari Sabang sampai ke Merauke, beliau mengatakan,
Ternyata Indonesia adalah surga yang dititipkan di bumi. Kenapa di tengah-tengah surga itu kita tidak mendapatkan surga itu?